Oke, bertemu lagi dengan saya Putu Iwan. Kali ini saya akan bahas tentang rapor sekolah dasar. Sebelum saya membahas, ada baiknya klik like, subscribe, dan komen pada channel saya ini. Karena like, subscribe, dan komen pada channel ini akan menentukan bagaimana nasib channel ini ke depannya. Langsung saja saya akan bahas tentang rapor ini. Jadi, rapor merupakan nilai atau hasil kumpulan nilai mata pelajaran yang dimiliki setiap siswa yang berisi laporan selama satu semester. Nah, rapor ini berfungsi untuk mengetahui kemajuan hasil belajar diri bagi siswa. Bagi orang tua, rapor dapat digunakan untuk membantu anaknya belajar atau mengetahui prestasi anak pada satu semester. Selanjutnya, bagi guru mata pelajaran, hasil penilaian yang digunakan guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas. Saya lanjutkan lagi ke rapor zaman dulu. Kenapa saya membahas rapor zaman dulu? Karena ini sangat penting tentang bagaimana cara membaca rapor ini. Nah, ini adalah contoh dari rapor zaman dulu. Rapor ini digunakan pada masa kurikulum tahun 1994 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum 94. Di sini terlihat bagian atas itu ada identitas sekolah. Dan di sini ada nomor mata pelajaran, nilai rata-rata kelas. Pada kurikulum ini, nilai mata pelajaran itu dituliskan dalam bentuk angka dan huruf. Begitu juga nilai rata-rata kelas itu dituliskan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi, pada kurikulum ini itu biasanya nilai di bawah 6 itu dikatakan nilai merah karena dianggap semua KKM pada setiap mata pelajaran itu adalah 6 atau sekarang 60. Jadi, nilai di bawah 6 itu dianggap nilai merah atau tidak tuntas pada mata pelajaran tersebut. Sedangkan untuk nilai kepribadian itu biasanya hanya dituliskan dalam bentuk kelakuan B atau baik, kerajinan B, dan kerapian. Jadi nilai kepribadian hanya ada 3, kelakuan, kerajinan, dan kerapian. Berikutnya ada rapor kurikulum KTSP. Di sini mulai terdapat perbedaan. Kalau bagian atas itu hampir sama, ada identitas sekolah, ada kop sekolahnya. Nah, di bagian nilai mata pelajaran itu terdapat KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Tidak seperti rapor tahun 94. Jadi, rapor KTSP ini sudah memakai KKM atau kriteria tuntasan minimal. Di sini ada KKM-nya 70. Apabila siswa tersebut mendapat nilai rata-rata itu 70, maka deskripsi kemajuan belajarnya KKM tercapai atau tuntas. Karena dia sudah sama dengan atau melebihi dari KKM. Apabila kurang dari KKM, maka deskripsi kemajuan belajarnya dituliskan KKM belum tercapai atau belum tuntas. Nah, jadi seperti itulah. Di sini ada kegiatan pengembangan diri juga, dan aspek perilaku dan kepribadian itu juga belum dijelaskan dengan detail. Hanya akhlak, kerajinan, disiplin, kebersihan, dan kerapian itu dengan nilai baik, cukup, dan baik. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke rapor K13. Berikut ini adalah contoh rapor K13 atau rapor yang digunakan saat ini. Nah, terkadang orang tua siswa itu belum memahami bagaimana cara membaca atau memahami rapor K13. Karena rapor K13 ini sangat kompleks dari segi isi ataupun penjelasan tentang hasil atau kemampuan siswa dalam satu semesternya. Bagian atas itu terdiri dari identitas siswa, identitas sekolah,
dan kelasnya. Ada nama siswa, NISN, nama sekolah, alamat, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Berikutnya, ada nilai sikap. Di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa rapor K13 ini sangat kompleks. Kalau sebelumnya di rapor KTSP ataupun rapor kurikulum 94 itu nilai sikap itu belum begitu kompleks karena hanya ada beberapa nilai sikap yang dituliskan. Sedangkan di sini nilai sikap itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nilai sikap spiritual dan yang kedua ada nilai sikap sosial. Dalam setiap sikap itu memiliki deskripsi masing-masing tentang nilai sikap yang sudah dicapai oleh siswa. Jadi bentuk nilai sikap di sini adalah bentuknya deskripsi. Di sini dicontohkan bahwa Andra sangat baik dalam berdoa dan bersyukur, cukup dalam ketaatan beribadah. Berikutnya, dengan bimbingan dan pendampingan yang lebih, Andra akan mampu meningkatkan sikap toleransi beragama. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa nilai yang sangat baik pada Andra ini adalah nilai berdoa dan bersyukur. Sedangkan nilai ketaatan beribadah itu dalam kategori cukup. Berikutnya, nilai dari sikap toleransi beragama Andra ini itu perlu bimbingan. Atau kalau bahasa yang lebih simpelnya, Andra itu memiliki nilai sangat baik dalam berdoa, cukup dalam ketaatan beribadah, dan belum tuntas atau kurang dalam toleransi beragama. Nah, seperti itu. Berikutnya, di nilai sosial juga sama. Di sini Andra sangat baik dalam sikap peduli dan santun. Berarti sikap peduli dan santun Andra itu dalam kategori sangat baik. Cukup dalam kejujuran dan disiplin. Berarti sikap kejujuran dan disiplinnya dalam kategori cukup. Berikutnya, dengan bimbingan dan pendampingan yang lebih, Andra akan mampu meningkatkan sikap tanggung jawab. Berarti sikap tanggung jawab dari Andra ini itu memerlukan bimbingan dan pendampingan atau belum tuntas, seperti itu. Berikutnya, di sini ada KKM Satuan Pendidikan. Di sini nilai KKM Satuan Pendidikannya saya contohkan adalah 60. Nah, ada nomor, muatan pelajaran, di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi nilai rapor K13 ini juga dibagi lagi dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Makanya nilai pada rapor K13 ini sangat kompleks karena tadi sudah ada nilai sikap yang dibagi dua antara nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Berikutnya ada nilai pengetahuan dan keterampilan atau KI 3 dan KI 4. Nah, berikutnya situ ada nilai predikat dan deskripsi. Nilai si Andra ini mendapatkan nilai 69 dengan predikatnya C. Deskripsinya, Andra baik dalam memahami makna al-falaq, al-fil dengan baik dan benar, cukup dalam memahami Allah, itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Jadi dia sangat baik dalam KD memahami makna QS al-falaq dan QS al-fil dengan baik dan benar. Dan Andra ini mendapatkan predikat cukup dalam memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Nah, itu tadi adalah nilai yang didapatkan oleh Andra pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dari segi pengetahuannya. Berikutnya dalam keterampilan, di sini juga ada nilai. Andra mendapatkan nilai 68 dengan predikat C. Sedangkan deskripsinya, Andra cukup dalam membaca Al-Asma'u Al-Husna
Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan jelas dan cukup dalam menulis kalimat-kalimat dalam QS Al-Falaq dan QS Al-Fil dengan benar. Nah, di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu hampir sama seperti tadi. Jadi, di sana sudah ada nilai. Ini predikat dan deskripsi. Sini saya contohkan deskripsinya berikutnya. Andra baik dalam mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia dan terikat persatuan dan kesatuan. Perlu bimbingan dalam mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ Andra ini sangat baik dalam KD mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Perlu bimbingan dalam KD mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Andra ini memerlukan bimbingan dalam KD ini. Jadi disinilah kelebihan dari rapor K13, karena seorang anak itu sudah diketahui KD mana yang ia lebih dominan dan KD mana yang anak itu kurang. Jadi di sini si Andra ini memerlukan bimbingan, atau dalam kata lain kalau di rapor KTSP ataupun rapor 94, Andra ini tidak tuntas dalam mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan nilai-nilai mata pelajaran lain, itu bisa dilihat dari nilai, predikat, dan deskripsi setiap KD-nya. Jadi, apabila nilai itu sudah di atas KKM, belum tentu anak itu tidak memiliki kekurangan. Seperti si Andra tadi, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dia mendapat nilai 69. Ini lebih dari KKM satuan pendidikannya. Tetapi pada salah satu KD, Andra ini memerlukan bimbingan dan perhatian yang lebih, yaitu pada KD pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Nah, ini yang perlu dicermati oleh orang tua dan guru dalam membaca rapor K13. Berikutnya, di rapor K13 ini juga sudah terdapat ekstrakurikuler yang diikuti, dapat saran-saran, begitu juga sudah ada hasil pengukuran dari tinggi dan berat badan siswa, kondisi kesehatan, prestasi, dan ketidakhadiran. Jadi, sebenarnya di rapor K13 ini sangat kompleks. Apa saja yang dibutuhkan dalam melihat kemajuan siswa di sekolah pada setiap semesternya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini tentang rapor K13. Semoga bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih.